Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuka khutbah ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan juga kepada para jemaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan terus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan terus senantiasa menjauhi, menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istiqamah menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Allah hadiahkan kita keberkahan dalam kehidupan, sekaligus juga memberikan kita anugerah husnul khatimah, kematian yang baik di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 24 bulan Dzulqa'dah. Itu berarti seminggu lagi, sepekan lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Dan 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dikatakan oleh ulama adalah sebaik-baik hari sepanjang tahun untuk kita beribadah. Bahkan ibadah di hari 10 tersebut, hari ke-10 maksudnya 1 sampai 10 itu, dikatakan oleh ulama nilai pahalanya lebih tinggi daripada nilai jihad. Dia setara dengan nilai orang yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dieksplisitkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya. Kata Nabi Muhammad, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
Kata Nabi Muhammad, tidak ada hari sepanjang tahun ini yang mana beribadah nilainya sangat dicintai di hadapan Allah dibanding hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan lebih tinggi nilainya daripada jihad ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, lebih tinggi dari jihad illa ayakhruja rajulun min baitihi bimalihi wa nafsihi wa lam ya'ud min dzalika syai'un, kecuali kalau ada orang yang keluar pergi jihad di jalan Allah, bawa harta, bawa jiwa, lalu dia tidak kembali lagi dari peperangan tersebut. Itu berarti nilai ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ibadah yang nilainya setara dengan nilai kesyahidan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sepanjang hayat kita belum menemukan kesempatan untuk melakukan jihad di jalan Allah. Dan memuliakan suatu hari di antara hari-hari yang lain adalah hikmah yang Allah miliki. Allah punya kuasa untuk memuliakan satu hamba, satu jenis makhluk di antara makhluk yang ada, para nabi. Dan Allah memuliakan di antara para nabi, yaitu nabi-nabi ulul azmi. Dan di antara nabi ulul azmi Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Di antara tanah yang ada di muka bumi ini, Allah memuliakan tanah haram sebagai tanah yang mulia. Lalu di antara tanah haram Allah memuliakan rukun Yamani dan juga Hijr Ismail. Ini hikmah yang Allah berikan. Kita tidak perlu tanya dan memang kita tidak perlu tahu kenapa Allah memuliakan A, kenapa Allah memuliakan B. Karena tidak ada nanti pertanyaan di akhirat tentang kenapa Allah memuliakan A. Karena Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah kerjakan, tapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Maka yang jadi perhatian bukan kenapa Allah memuliakan hari 10, yang jadi perhatian apa yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, yaitu memuliakan apa yang Allah muliakan. Maka ini jadi kesempatan. 10 hari awal bulan Dzulhijjah menjadi kesempatan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ketertinggalan dalam ibadah yang wajib sehari-hari misalnya. Ada kewajiban yang mungkin diabaikan, ada kewajiban yang mungkin dilupakan, ada nilai-nilai sunnah yang mungkin kita abaikan, ada anjuran ulama yang mungkin kita sepelekan, bahkan mungkin ada maksiat yang kita kerjakan. Maka adanya hari-hari yang dimulia ini sebagai akselerasi atas ibadah yang kita kerjakan. Karena kalau ngandelin hari biasa-biasa saja, sulit untuk mengejar dosa yang begini numpuk. Di samping itu bahwa kita adalah umat yang tidak punya keistimewaan dalam umur dibanding umat-umat terdahulu yang Allah anugerahkan mereka keutamaan kelebihan dari sisi umur mereka. Ada yang umur sampai 900 tahun tergantung nabinya. Di antara nabi-nabi yang ada disebutkan bahwa Nabi Nuh adalah nabi dengan umur yang paling panjang, maka umatnya pun mirip-mirip. Maka 200 tahun mereka mungkin bermaksiat, masih punya stok 200 tahun lagi buat tobat. Tapi kita, kata Nabi Muhammad SAW, enggak punya kemuliaan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW eksplisit menyebutkan dalam sabdanya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, beliau wafat pada umur 63 tahun sekian bulan, hitungan bulan, bukan hitungan Masehi. Yang kalau dikonversi ke dalam hitungan Masehi, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Kafuri,
itu umurnya hanya 60 tahun sekian bulan saja. Maka dengan umur yang pendek ini Allah beri kita kemuliaan. Allah beri kita jalan untuk mengejar ketertinggalan. Allah sediakan malam Jumat sebagai malam yang mulia. Allah sediakan hari Jumat di setiap pekannya. Allah sediakan Ramadan di setiap tahunnya. Enggak cukup Ramadan, Allah kasih juga bulan-bulan haram. 4 bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Enggak cukup itu waktu Allah berikan kondisi mulia. Kondisi ketika di bawah kezaliman, kondisi ketika turun hujan, kondisi ketika kesulitan. Allah berikan kondisi waktu agar kita bisa memanfaatkan waktu tersebut, termasuk waktu yang akan datang ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah hari terbaik sepanjang hari, yang kalau kita beribadah nilainya sama seperti mati syahid di hadapan Allah. Maka itu manfaatkan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah. Kita bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 sampai tanggal 7 masuk kategori puasa di bulan mulia, di bulan haram. 8-nya puasa hari Tarwiyah, 9 puasa hari Arafah. Selain itu juga kita bisa memperbanyak zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan juga banyak-banyak bersedekah. Dan ini yang dijelaskan oleh ulama bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena di 10 hari awal itulah seluruh ibadah besar dalam syariat berkumpul. Pertama ada ibadah sholat Idul Adha tentunya. Yang kemudian ada juga puasa. Puasanya ada Tarwiyah, ada Arafah dan juga ada puasa di bulan haram. Kemudian ada ibadah ritual haji dan umrah dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian ada juga ibadah menyembelih hewan kurban. Jadi berkumpul ibadah-ibadah besar di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang membuat hari-hari ini menjadi spesial. Maka sebagai bentuk ketaatan kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah terhadap hari-hari yang memang Allah muliakan. Jangan sekali-kali punya rencana untuk melakukan keburukan di 10 hari itu. Ibarat kita punya rumah, di dalamnya kita buat kamar-kamar, lalu kita punya kesan sendiri terhadap kamar tertentu. Ada ruang depan yang mungkin kita sangat spesialkan karena mungkin akan menerima tamu, tapi di antara kamar-kamar tersebut kita mungkin lebih mengutamakan ruang kerja kita. Kita buat suhunya juga nyaman, kebersihannya juga terjaga, sehingga kalau anak kita punya coret-coret di dinding dapur mungkin kita tidak marah, karena itu bukan ruang yang spesial bagi kita. Kalau kita punya anak coret-coret di ruang kamar tidur mungkin juga tidak ada masalah, toh tidak ada yang lihat. Kalau anak kita coret-coret di dinding ruang depan mungkin pun orang memaklumi, toh anak kecil. Tapi kalau dia coret-coret di ruang spesial kita, di mana itu kita khususkan karena untuk bekerja, tentu kemarahan kita lebih tinggi dibanding beliau coret-coret di tempat yang lain. Sebagaimana di dalam satu lemari kita punya baju, di antara baju-baju yang ada kita punya baju khusus, baju spesial yang sangat kita minati, bahkan saking kita senanginya kita tidak pakai kecuali pada momen-momen tertentu saja. Cara membersihkannya pun berbeda dibanding baju-baju yang lain. Cara memakainya pun berbeda. Itu kita kepada benda kita mengkhususkan, maka tingkat emosionalnya pun berbeda. Allah di antara hari-hari yang ada, Allah memuliakan bulan haram. Dan di dalam bulan haram Allah lebih memuliakan lagi 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka sangat tinggi murka Allah ketika kemaksiatan itu terjadi justru di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah.
Kita harus memuliakan apa yang Allah muliakan dan jangan muliakan apa yang sudah Allah hinakan. Maka dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita persiapkan diri masuk 10 awal Dzulhijjah dengan persiapan dan rencana ibadah yang cakap dan optimal agar betul kita mendapatkan kemuliaan 10 hari sebagaimana Allah menghendaki itu untuk kita semua. Barakallahu